Monggo dari wal mursalati urfa. Monggo bismillah. Sinten lumayan yang mulai monggo. Nggih, Pun. Enggak bisa. Astagfirullah. Silakan Jo. Sudah keluar nih suaranya, guys? Apa? Suaranya saben keluar? Sudah. Oh, saben. Nggih. Ngapunten nih, Gus Glori kok cerah banget datang pundi niki? Oh, iya. Saya di sebuah sesuatu ini. Ayo lanjut. Nggih, baik. Izin Gus Glori dan dulur-dulur, saya akan mereview dari apa yang telah dijelaskan dari Quran surat Al-Mursalat ayat 1 sampai dengan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mursalat ini artinya adalah utusan. Berupa angin yang diutus untuk kebaikan, yaitu penyerbukan, dan kemudian juga ada angin diutus itu untuk kebinasaan, untuk membinasakan umat. Kemudian juga ada yang menafsirkan bahwa Al-Mursalat ini adalah malaikat. Malaikat yang memberikan berupa peringatan, menyampaikan berupa kabar gembira dan juga peringatan akan azab. Asbabul nuzul surat Al-Mursalat ini adalah pada suatu malam Ibnu Mas'ud pernah berjalan bersama Rasulullah. Ketika bernaung untuk bersembunyi di sebuah gua di Mina, maka turunlah ayat ini. Lalu Rasulullah mengajarkan ayat ini kepada kami, tiba-tiba muncul seekor ular. Yang kayak begini, dia bilang lupa Ketika ada. kami lihat, namun ular itu langsung kabur. Maka Rasulullah bersabda, kalian telah selamat dari keburukan ular tersebut. Dan sebagaimana ular tersebut juga sudah selamat dari keburukan kalian. Bahwa surat ini turun di Mekah itu sebelum hijrah ke Madinah. Surat Al-Mursalat ini adalah surat yang terakhir dibaca oleh Rasulullah sebelum beliau wafat. Jadi ketika Rasulullah mengimami sholat maghrib saat belum benar-benar sakit dan bisa bangun lagi, beliau mengimani sholat maghrib setelah membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah membaca surat Al-Mursalat ini. Sehingga ketika ada sahabat yang membaca surat ini, maka menangis karena ingat bahwa Rasulullah yang terakhir membaca akan surat ini. Kebaikan yang paling utama di antara para malaikat itu adalah Al-Quran, wahyu Allah yang diberikan kepada Rasul Muhammad SAW. Tugas para malaikat itu memberikan kita pencerahan. Kemudian dan malaikat selanjutnya, dan malaikat yang terbang dengan kencang, ada yang mengatakan angin yang tertiup kencang. Ini banyak yang mengartikan sebagai malaikat, ada yang mengatakan sebagai angin. Ada dua hal diutus untuk yang pertama adalah untuk kebaikan seperti di awal tadi. Kemudian selanjutnya ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Yang pertama itu adalah malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail sebagai pembagi rezeki. Kemudian malaikat Israfil sebagai peniup terumpet sangkakala saat hari kiamat. Selanjutnya adalah malaikat Israel sebagai pencabut nyawa. Kemudian Munkar Nankir yang bertanya di alam kubur. Kemudian malaikat Rokib itu adalah sebagai pencatat amal baik kita yang ada di sebelah kanan kita. Kemudian malaikat Atid itu adalah pencatat amal keburukan kita. Berikutnya adalah malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan sebagai penjaga surga. Sambil berkelakar, Gus Glori menyampaikan yang paling diingat
dan disayangi manusia itu adalah malaikat Mikail. Karena apa? Ini terkait dengan rezeki. Kemudian selanjutnya, dalam ayat 4, bahwa fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai pembeda antara hak yang batil, ini dijelaskan, ditegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 7, kemudian Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah ayat 42. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai instrumen. Demikian Isori dan Dulur yang bisa saya sampaikan, barangkali ada dulur lain bisa menambahinya. Matur suwun. Oke, mungkin ada tambahan dari yang lain? Lengkap sekali tadi dari Pak Cu, tapi mungkin ada tambahan. Monggo, silakan. Ayo. Ini santri-santri semangat, santri-santri cerdas. Ayo, bismillah. Santri-santri rajin. Perasaan kalau pas saya nerangkan itu banyak yang pura-pura nulis gitu loh. Apa pura-pura apa gimana itu? Kok pas gini, ayo bismillah. Ayat berapa? Mungkin tambahan untuk Pak Jo atau apa? Mungkin lanjut, monggo. Silakan. Permisi, bismillahirrahmanirrahim. Tambahan, Gus. Pada ayat 4 kemarin mengenai Al-Quran adalah sebagai pembeda, maka Gus Glory ada rujukannya pada Quran surat Ali Imran ayat 7, yakni dialah yang menurunkan Al-Quran. Ada ayat-ayat muhkamat, artinya sudah jelas maknanya, dan ada yang mutasyabihat. Nah, di sini kemarin mengenai Al-Quran itu adalah jangan diabu-abukan. Maka kalau yang hitam ya hitam, yang putih yang putih. Di sini ayat-ayat mutasyabihat artinya adalah arti dan makna perlu penjelasan. Akan tetapi bagi orang yang condong dalam kesesatan sering mengikuti ayat mutasyabihat untuk mencari-cari takwilnya agar biasa hatinya timbul penyakit untuk menjadikan fitnah. Kemudian salah satu contoh yakni pada Quran surat Al-Insan ayat 26 dan Quran surat Al-Isra. Orang yang beriman bersujud bertasbih di malam-malam yang panjang. Orang yang beriman rusuknya renggang dengan pembaringan. Kenapa? Karena ingin agar di maqam yang terpuji, maka di sini adalah ayat ini adalah sudah jelas termasuk ayat muhkamat. Tapi ayat yang mutasyabihat contohnya adalah tentang di dalam Quran surat Al-Kahfi mengenai pemuda. Nah, di situ mungkin masih dipertanyakan atau ditanya-tanyakan berapa pemuda Ashabul Kahfinya, berapa lama tidurnya. Nah, itu sebagai ayat mutasyabihat. Kenapa harus dipikirkan berapa pemudanya, berapa tahun tidurnya? Ya, yang kita ambil pelajaran ya, ada pemuda Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua begitu saja. Kemudian dilanjutkan tentang kiamat. Kalau melihat hadis ini, itu berarti kiamat itu tinggal berapa tahun dan ini diperdebatkan. Padahal kiamat pasti datang. Tinggal kita sudah berapa kita mempersiapkan dan apa yang harus kita siapkan, gitu aja. Tidak usah dicampur adukkan. Kemudian dilanjutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 42, yakni larangan Allah untuk mencampur adukkan antara hak dan batal. Karena pada zaman Rasulullah sudah membersihkan tradisi-tradisi, jika baik sesuai Islam, ya dilanjutkan, dan jika tidak sesuai dengan Al-Quran, ya ditinggalkan. Sama juga pada dilanjutkan oleh para tabi'in, maka jika ada perselisihan, maka disitulah nanti akan terjadi pembunuhan. Kemudian Quran surat
dilanjutkan ayat 6, yakni sungguh kiamat pasti akan datang, sehingga bagi kita tidak usah berpikir kapan datangnya kiamat, yang paling kita utamakan adalah persiapan. Nah, sekarang bagaimana kita, ada sahabat, karena pada suatu saat pernah ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan sih kiamat itu datang? Sampai pertanyaan itu diulang sampai 3 kali. Nah, dijawab Rasulullah, apa sih persiapanmu kok ngetek bertanya tentang kiamat? Maka jawab sahabat, ya Rasul, saya tidak bisa membanggakan sholat saya, zakat saya, sedekah saya. Saya cuma bermodalkan mencintaimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, dengan cintamu kamu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Namun di sini cintanya orang dahulu pada Rasulullah, yakni berani mati, korban harta nyawa, bukan hanya cinta sekedar bikin grup musik atau cinta ucapan saja. Gitu. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, bagaimana jika hanya membumbui seperti ulang tahun tapi dengan model doa bersama. Dijawab oleh Gus Glory bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Yakni Rasulullah telah mewariskan pada kita agama yang sudah sempurna. Jika ada perkembangan maka furuknya atau cabangnya, tapi kalau dalam hal muamalah maka harus hati-hati. Contoh seperti kalau narkoba, ekstasi, pil koplo, itu zaman Rasulullah belum ada. Cuman ini disamakan atau disetarakan dengan ilaknya, yakni akibatnya. Karena akibatnya itu teler dan memabukkan, maka disamakan dengan minum-minuman keras. Sehingga itu diharamkan. Nah, contoh lagi, sholat duhur 4 rakaat itu sudah qat'i dan sudah wajib dilakukan 4 rakaat. Tapi seumpama ditambah-tambahin, memang benar, ditambahi kan bagus itu. Tapi itu sudah qat'i 4 rakaat, ya dilakukan 4 rakaat saja. Nah, di sini hubungannya dalam hal ulang tahun, sebaiknya menjalankan ibadah itu yang sudah diajarkan saja. Karena kita menjalankan Al-Quran itu masih kurang banget. Apalagi kok sampai pakai ulang tahun. Karena di situ pasti lebih pada mubadzirnya. Karena nambah-nambahin. Demikian tambahan saya. Ngapunten, mungkin ada tambahan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Lanjut. Tadi sudah lumayan komprehensif yang disampaikan Mbak Ida tadi. Tapi mungkin ada beberapa yang tercecer, yang mau nambahkan silakan. Oh, tak rewangi sambil nyupir ini. Semangat. Monggo. Ayo jangan tidur, Rek. Saya nyupir aja ngaji kok. Ayo. Bismillah. Ada yang mau nambahkan dari yang diterangkan Mbak Ida tadi? Ada? Oke, sekarang lanjut berarti ayat berapa selanjutnya? 8 sampai 15, Gus. Silakan Mbak Tati. Izin belajar menyampaikan. Monggo, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kadang-kadang matikan kamera karena sambil minum kopi, sungkan sama lihat itu. Ayo lanjut Mbak Tati. Keterangan surat Al-Mursalat ayat 8 sampai 15. Kalau kita memahami ayat-ayat Allah itu harus dilandasi dengan iman.
Artinya kita benar-benar percaya betul bahwa apa yang difirmankan Allah itu pasti terjadi. Jika pun ada keraguan karena belum adanya bukti secara indrawi, itu akan terjadi bukan karena tidak terjadi, tapi karena akal kita yang belum sampai untuk membuktikan itu. Bukan karena tidak ada. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan itu belum tentu itu tidak ada. Bisa jadi karena panca indera kita atau otak kita yang belum bisa mencerna itu. Dan itu mudah untuk membuktikan, nggak usah jauh-jauh di kehidupan planet lain. Kita aja belum bisa menjelaskan bagaimana ada binatang yang bisa hidup di kawah atau magma yang paling panas, di atas 100 derajat Celcius. Yang di situ ada binatang yang mampu hidup bertahun-tahun. Dan itu otak kita belum bisa mampu menjelaskan. Sains yang paling hebat sekalipun belum bisa menjelaskan bagaimana seekor ubur-ubur yang bahkan anatominya lunak seperti itu mampu hidup di kedalaman laut di Filipina, yang dalamnya lebih dari 10 km di bawah permukaan laut. Padahal untuk manusia yang tubuhnya sekokoh ini, seperti ini, paling hanya kuat 40 meter kedalaman permukaan laut. Karena tekanan air membuat paru-paru tidak bisa bernapas. Bahkan kalau dipaksa, lebih dari ke 60 atau 80 meter paru-paru dan jantung manusia akan pecah. Di sisi lain juga sinar matahari paling banter bisa menembus air ke dalam laut maksimal 100 meter. Artinya di kedalaman 1000 meter sudah nggak bisa ditembus oleh matahari. Tapi banyak makhluk hidup yang dimampukan Allah di sana hidup dan punya rezeki. Ada juga makhluk hidup yang sejak lahir sampai mati diam di suatu tempat juga bertahun-tahun. Itu juga manusia belum mampu menjelaskan bagaimana. Dari contoh-contoh semua tadi, kalau kita bicara tentang alam semesta dan kehancurannya yang kita imani sebagai hari kiamat, tapi sekarang manusia kok sok-sokan tidak mengimani kiamat. Karena kata mereka tidak bisa membuktikan secara logika. Emang kamu bisa menerangkan selogika apa tentang itu? Jadi teknologi manusia itu baru segini saja, lalu menjadikan manusia sombong dan mendustakan ayat-ayat Allah. Allah itu maha kaya, Allah maha segalanya. Maka kita disuruh sabar untuk menanti janji Allah yang 99% di akhirat. Tidak umbyek hanya ngurusi yang hanya 1% di dunia ini. Saat itu Ghost Glory screen tentang ilmu astronomi tentang bintang dan alam semesta yang mengalami ledakan. Setelah itu, yang terakhir, berhentilah ambisi yang aneh-aneh. Ayo berpikir luas. Janganlah kamu memalingkan muka kepada kenikmatan dunia. Kalau orang cerdas itu akan mampu memilih dan memilah mana yang perlu dilakukan atau tidak. Dan itu, Bos. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Suwun. Alhamdulillah udah bagus tuh. Alhamdulillah. Banyak sekali. Lumayan detail. Syukur. Alhamdulillah. Ada lagi yang tambahkan apa yang disampaikan Mbak Tarti? Ini di Banjarnegara mesti dingin banget ini. Nggih, Gus. Berapa suhu di sana Mbak Tarti? Kurang tahu ini berapa. Ya, karena udah terbiasa. Ini saya juga dingin ini di sini. Ayo, silakan. Lanjut ke ayat selanjutnya atau ada tambahan yang belum tersampaikan Mbak Tati dari ayat tadi? Oke, lanjut ke ayat berapa setelah Mbak Tati tadi? 16, Gus. 11, monggo, silakan. Izin, Gus. Oh. Sekilas yang saya ingat, Gus. Karena saya nyatet. Oke, nanti bisa saling menambahi. Silakan. Saya nyatet kurang begitu bisa. Di ayat 16 itu sampai ayat 23. Itu bukankah telah kami binasakan orang-orang yang terdahulu, lalu kami susul dengan azab terhadap orang-orang yang datang kemudian. Jadi
orang-orang umat-umat terdahulu itu sebenarnya sudah menjadi pelajaran, sudah dibinasakan oleh Allah. Akan tetapi sampai saat ini, sampai detik ini masih banyak saja yang ikut-ikutan menjadi kafir. Mohon maaf ini Gus, karena di sini hujan lebat, jadi suaranya. Regenerasi setelah Nabi Adam itu kan Nabi Idris. Jadi Adam, Idris, Nuh, Soleh. Jadi konon menurut cerita dan itu juga diterangkan di hadis bahwa Nabi Idris sampai saat ini itu belum meninggal. Karena dalam sebuah cerita, ada sekilas cerita bahwa Nabi Idris itu ingin jalan-jalan atau ingin melihat tahu surga. Jadi kemudian sama Allah diizinkan setelah sampai di surga, Nabi Idris kepencut tentang rasa enak dan indahnya surga. Tidak mau balik ke dunia karena nyaman tadi. Akhirnya malaikat yang mendampingi itu bingung. Kemudian malaikat tetap, ayo balik keluar kembali ke dunia. Masih banyak tugas-tugas di dunia yang harus diselesaikan. Akhirnya Nabi Idris mau diajak keluar, tapi secara diam-diam Nabi Idris meninggalkan sandalnya di surga. Setelah keluar dari surga, kemudian Nabi Idris bilang kepada malaikat, "Sik malaikat, ayo antarkan aku kembali untuk balik ke surga karena sandalku ketinggalan." Ini malaikat, inilah akal manusia. Setelah di surga, Nabi Idris mohon kepada Allah untuk diizinkan tetap tinggal di surga. Supaya tidak kembali ke dunia. Lalu dijawab Allah, nggak boleh, syarat untuk tinggal di surga itu harus mati dulu. Ini sekilas cerita tentang Nabi Idris. Setelah Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh. Nah, di masa Nabi Nuh ini, umat manusia sudah mulai banyak. Banyak sekali, sudah mulai banyak, walaupun belum sebanyak dengan nabi-nabi setelahnya. Tetapi di Nabi Nuh ini juga sudah banyak para manusia yang kafir, yang musyrik, yang banyak menyembah berhala dan lain sebagainya. Padahal kita semua tahu bahwa Nabi Adam itu adalah makhluk surgawi, makhluk yang suci. Di awal Nabi Adam berketurunan itu punya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, Habil dan Qabil, Iklima dan Labuda. Ternyata saat itu di zamannya Nabi Adam sudah terjadi 2 sisi yang mewakili sisi baik dan sisi buruk, sisi kebaikan dan sisi kejahatan. Di mana Qabil yang ganteng, Habil yang biasa-biasa saja. Saat itu untuk meneruskan keturunan, Nabi Adam menikahkan 2 putranya dan 2 putrinya, yaitu Habil dan Qabil. Habil yang jadi saat itu Habil dan Qabil sudah memberikan pelajaran kepada kita. Yang Habil yang casingnya
baik, tetapi belum tentu wataknya baik. Tetapi Qabil yang casingnya jelek juga belum tentu wataknya jelek. Ya. Jadi Qabil yang ganteng jahat, Habil yang jelek tetapi baik. Makanya ketika terjadi mengadakan persembahan, persembahannya Habil diterima, sedangkan persembahan Habil mohon maaf, Habil yang persembahannya Habil yang itu diterima, persembahannya Qabil yang ditolak. Jadi di saat Nabi Adam menikahkan putranya, Habil dinikah dengan Iklimah, yang wajahnya kurang ganteng, dinikahkan dengan anaknya yang cantik. Sedangkan Qabil yang ganteng dinikahkan kepada Labuda yang kurang cantik. Ini semua sebenarnya memperlihatkan tentang keadilan Allah. Di ayat 16, bukankah aku sudah hancurkan orang-orang yang ingkar itu, tapi kok masih ada yang mengikuti Habil dan Qabil. Gigi menjelaskan ini pelajaran yang casingnya ganteng belum tentu baik. Sebaliknya yang casingnya jelek juga belum tentu hatinya jelek. Dari sini kita ambil pelajaran, ayo belajar ikhlas biar tidak ingkar. Sekaligus jangan gampang menilai orang itu dari casingnya. Akan tetapi celakanya sudah ada pelajaran yang seperti itu, tetapi celakanya orang-orang yang berdosa di belakangan, orang sampai saat ini masih banyak orang yang mengikuti dari perbuatan yang jelek tadi. Kemudian ayat 20, kalimat yang dipakai oleh Allah, mahin, adalah hina. Intinya apa? Seganteng apapun, manusia itu dari air mani yang hina. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita selalu introspeksi diri. Dan kuat-kuatkanlah berdoa. Itu pesannya Kiki. Dimanapun kita berada. Maka ajaran SPMAA adalah siap untuk diremehkan. Jadi siap diremehkan. Karena kita ini, kalau yang diajarkan oleh Bapak Guru, yang sering disampaikan oleh Bapak Guru, bahwa kita ini hanya dari barang yang hina. Bahkan digambarkan seandainya air mani itu dilepas di jalan, orang nggak ada yang mau lihat. Bahkan bisa jadi menutup hidung, merasa jijik. Makanya kita harus bersyukur, setelah jadi manusia harus bersyukur, harus benar-benar menjadi abdi Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Diki juga menjelaskan atau Pak Guru mengajarkan kepada kita bahwa santri SPMAA itu siap diremehkan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita itu dari air mani yang hina. Kedua, ketika sudah tidak jadi mani, jadi manusia, siapapun kita, ini kan wajah ganteng dan lain sebagainya itu hanya casingnya. Tapi seandainya kita dibedel isi perut kita, itu loh kotoran. Kotoran yang sangat menjijikkan. Walaupun casingnya kita rawat sedemikian rupa, tapi begitu perut kita ini dibedah, nggak ada yang mau dekat. Maka kata Bapak Guru, tidak lebih dari kita ini tidak lebih dari kakus yang berjalan. Kemudian yang ketiga, kalaupun kita disanjung saat hidup, ketika saat hidup karena ya wajah kita, karena jabatan kita, karena harta kita, tetapi ketika kita ini mati, dikubur, maka siapapun dari kita akan menjadi santapan cacing, belatung, membusuk, tidak ada harganya.
dan tidak ada artinya kita ini hina. Yang keempat, kenapa kita siap diremehkan? Karena kita punya dosa. Tidak bersyukur dosa, sombong dosa, menghina orang lain dosa, punya rezeki tidak mau dinafkahkan kepada jalan Allah dosa. Jadi semuanya adalah serba dosa. Maka kita harus terus mengingat Allah yang diajarkan Pak Guru, terus mengingat Allah agar kita takut Allah dan kita dibersamai Allah agar kita bisa terhindar dari surga. Kemudian alasan yang kelima, siap untuk diremehkan, alasannya adalah wong Nabi Muhammad saja itu loh diremehkan manusia. Bahkan Allah itu loh juga diremehkan manusia. Kemudian jadi bahkan Allah pun juga siap diremehkan manusia. Contohnya banyak perintah-perintah Allah yang dibelakangi oleh manusia, yang diabaikan manusia. Perintahnya tidak dijalankan, tetapi larangannya banyak diterjang dilakukan. Kemudian GG mengingatkan kepada lalu kamu tempatkan di tempat yang kokoh. Jadi ayat selanjutnya, lalu kami tempatkan di tempat yang kokoh dan kami lahirkan ke tempat yang sudah kami tentukan. GG memberikan gambaran agar ayat 20 itu benar-benar dipahami, dan kemudian juga menjelaskan tentang memperlihatkan tentang gambar-gambar orang yang kalau sudah dikubur itu apa yang akan terjadi. Itu mungkin. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Wahyu, bagaimana kalau kita diremehkan dengan orang yang lebih? Ada sekilas jawaban GG yang saya ingat adalah kesiapan orang yang diremehkan itu tidak terbatasi oleh siapa yang meremehkan. Kalau yang meremehkan itu adalah orang yang lebih dari kita, itu sebuah keterpaksaan. Tetapi yang siap diremehkan itu kalau kita tahu yang meremehkan kita itu secara wajah, secara kedudukan, harta, dan lain sebagainya berada di bawah kita. Nah, kalau kita diremehkan dengan orang yang di bawah kita, kemudian kita siap diremehkan, baru itu namanya berhasil. Jadi sekilas yang saya ingat, mudah-mudahan. Oke. Terima kasih. Panjang lebar sekali. Ya, bagus. Ya, terima kasih Pak Warsal. Lanjut ayat berikutnya. Sinten? Berapa berikutnya? Ayat berapa? 24 sampai 27. Monggo, silakan, Sinten. Gus. Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Mursalat ayat 24 sampai 27. Ayat ini adalah kutukan ketika manusia sudah benar-benar celaka di neraka. Ayat ini disampaikan agar saya ulang. Kalau kutukan itu adalah ketika manusia sudah benar-benar celaka di dalam neraka, rasakan siksamu, seperti itu. Kalau untuk ayat ini disampaikan agar sebagai warning agar manusia tidak celaka seperti orang-orang yang terdahulu celaka, seperti orang-orang yang sudah ingkar karena sudah
Ada banyak contoh seperti ada Habil dan Qabil, umat Nabi Nuh yang sudah dibinasakan, ada Korun, Fir'aun, kaum Ad, dan sebagainya. Itu harusnya pelajaran. Tolong mikrofonnya yang ini. Lanjut Mbak Umiana. Siap. Ayo ngaji yang cerdas gitu loh, di smart people, tidak ngaji seperti biasanya, hahaha sambil ketawa ketiwi, akan tetapi ayo difikirkan dan diambil pelajarannya. Kita ini tinggal mencocokkan pada diri kita. Karena dalam membinasakan umat itu bisa terulang lagi, jangan hanya menganggap itu asyatirul awalin, hanya cerita orang-orang terdahulu. Karena Allah membuat bencana untuk memperingatkan manusia tidak hanya masa lalu. Jangan dilihat sebagai cerita masa lalu dengan dianggap asyatirul awalin tadi. Jangan hanya dianggap sebagai dongeng orang-orang terdahulu, karena bisa saja terjadi lagi. Banyak peristiwa yang diceritakan Glory, diantaranya ada letusan gunung Krakatau yang bisa menjadikan tsunami, ada di tahun 2004 terjadi tsunami sendiri di Indonesia, yang ada di Aceh yang membinasakan 124.000 orang. Itu benar-benar terjadi. Ya, kejadian itu jangan menganggap berarti orang-orang yang ada di Aceh itu orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Belum tentu, karena kita sendiri juga masih sering mendustakan ayat Allah. Di ayat 25, hidup dan matinya manusia itu ada materi ujian. Hidup dan mati itu jangan asal-asalan. Hidup ini bukan kita yang menciptakan. Bukan kita yang merencanakan, bukan kita yang mendesain, bukan kita yang menyelenggarakan. Akan tetapi hidup itu penuh dengan ketentuan dan aturan-aturan. Ada yang mendekorasi bumi ini, penataan tempat dan aksesorisnya. Ada Gunung Semeru di Malang, ada Gunung Bromo, ada gunung di Afrika, ada jerapah dan singa, tapi tidak ada di Indonesia. Di Indonesia ada harimau. Itu semuanya sudah menjadi desainnya Allah, aksesoris-aksesoris yang telah ditata oleh Allah. Ada hostnya, ada panitianya. Misalnya ada resepsi pernikahan, lalu sudah ditata dan didekorasi, ada ketentuan tempat, ada tempat para tamu, undangan khusus, ada dress code. Kemudian tiba-tiba ada sodron yang ngawur tidak sesuai aturan, baju compang-camping lalu makan di baskomnya, prasmanan. Apa yang akan dilakukan para panitia? Pasti akan diusir, dimarahin, atau ada yang bilang dimasukkan karung dan lain-lain. Begitulah Allah menyelenggarakan bumi ini. Sudah ditata, akan tetapi manusia banyak sekali yang datang tidak sesuai aturan Tuhan. Kira-kira apa yang Allah lakukan kepada orang-orang itu? Otomatis akan membinasakan orang-orang tersebut. Story juga menerangkan tentang adab minum, itu juga, minum saja diatur di dalam Islam. Jadi ayo berkolaborasi dengan alam agar bisa membersyukurkan kita. Tidak selalu ingkar, kufur, nikmat, masih kurang ini itu. Dan harusnya kita mentaati semua aturan Tuhan tersebut. Nah, itu saja, terima kasih dari catatan kami. Oke, alhamdulillah. Sudah sampai ayat berapa tadi? Ayat 27. 27, Gus. 27. Oke. Oke, selanjutnya 28. Ayo, sudah hampir habis, silakan. 28 sampai 23. Enggak, Mas Pujianto. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan. Suaranya kurang keras. Lagi, yo. Ngombe kopi dulu. Ya, Gus. Yaitu ayat 28 sampai 33. Kalau kita melihat peringatan Allah itu sebagai
suatu kasih sayang Allah kepada kita. Karena manusia akan rugi kecuali orang yang saling berpesan dan saling mengingatkan serta tetap dalam kesabaran. Secara manusiawi, bukannya kita saja yang kok gini, kok gitu. Kemarin bahasan ini, sekarang belum apa-apa yang kita lakukan, kecuali juga merasa begitu, kok begini, kok begitu. Tapi semua itu jangan sampai membuat kita ditunggangi oleh setan dengan malas untuk mengaji, dengan menutup telinga seperti mau disambar petir. Janganlah menjadi orang yang mukadzibin atau mendustakan ayat-ayat Allah. Karena Al-Quran itu adalah balance, penyeimbang. Memberikan kabar gembira, basiron, dan memberikan peringatan ancaman neraka, yaitu nadirun. Kembali ke ayat ini, yaitu awalin celakalah untuk orang-orang yang mendustakan. Mereka dipaksa melompat ke neraka karena yang dulu kalian telah mendustakan sambil dikata-katai oleh para malaikat. Kenapa kalian dulu mendustakan ayat-ayat Allah yang dimana neraka itu ada naungan yang memiliki 3 cabang. Gus Guru mencontohkan orang yang lagi dikremasi, di mana mayat dimasukkan ke dalam kotak dengan semburan api atas, kanan, kiri yang memerlukan waktu 4 jam sampai hancur tulang mayat itu. Tapi itu adalah mayat orangnya mati. Yang di dalam neraka manusia dibakar dalam keadaan hidup terus. Gus Dur juga mencontohkan ketika tetesan lilin kita tangkap dengan telapak tangan kita itu sudah panas, atau tangan kita taruh di atas api, itu juga panas. Tetapi panas di dunia masih kecil karena panas di akhirat itu ribuan kali. Apinya seperti bangunan yang besar dan tinggi, juga seperti unta yang berwarna kuning. Banyak orang mengajak kita tidak percaya akan neraka, kita minggir saja, jangan ikuti. Bukannya takut neraka itu, lalu kita malas kerja, malas mencari nafkah, tapi malah semangat menghindar, ibarat kita sedang mendaki ke puncak sementara di kanan kiri jurang yang curam dengan bebatuan yang tajam. Bukannya kita duduk diam, malah semangat untuk segera mencapai puncak. Atau orang yang patah tulang, kakinya sudah digipsun, merasa sakit, kemudian ada ledakan sehingga rasa sakit tidak dirasa, mereka lari untuk menghindari dari ledakan itu. Demikian Gus yang bisa saya sampaikan. Bagi dulu-dulu yang menambahkan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maka dari Banjarbaru, Banjarmasin. Ini mudah-mudahan awal Oktober nanti bisa berkunjung ke sana nih. Lanjut. Ayat selanjutnya ayat berapa? Terakhir ya? Belum? Oh, yang punya catatan, silakan. Saya gantian bagian dengerin. Ada?
Ayat berapa? Niki sekarang. Ayat 41 sampai ayat 44. Pas berapa? Belum. 40 sampai ayat 40. 34 sampai 40. Oke, silakan lanjut aja ya, monggo. Siapa tadi? Mbak Umi atau siapa? Monggo. Suaranya nggak dengeran saya. Monggo yang punya catatan, Pak Jo atau Mbak Umiana atau siapa, Mbak Tarti, Mbak Ida, siapa? Monggo silakan. Yang ayat ini, Kalang. Silakan, monggo. Di Quran surat Al-Mursalat ayat 34 sampai 40. Jika melihat ayat ini sampai ayat 40, yakni wailun artinya celakalah. Bahwa Allah itu ngapok nih, atau ngerasakan. Isinya wailun terus didengungkan oleh Allah, artinya adalah celakalah. Orang Jawa nyukur nih, ngapok nih, rasakan, syukurin. Ini sama seperti dalam Quran surat At-Taubah sama Quran surat Al-Ahzab, yakni orang-orang yang mengumpulkan harta tapi tidak dibuat kepentingan agama. Ini loh, nanti di akhirat Allah langsung memberikan ucapan. Ini loh harta yang kamu simpan, yang kamu kumpulkan, tapi tidak untuk kepentingan agama. Akhirnya saat di akhirat dicosno wetenge, gegere lempengi. Harusnya di ayat ini adalah sebagai pelajaran. Nah, di ini hari mereka sudah tidak bisa bicara dan tidak punya alasan lagi. Karena nanti di sana sudah nggak bisa bicara lagi, karena yang bicara bukan mulut. Dikorelasikan pada Quran surat Yasin ayat 65. Pada hari ini akan aku tutup mulut mereka, tangan mereka, agar mereka menjadi kesaksian. Mulut udah diplester karena biasa bikin alasan. Karena yang berbicara nanti di sana adalah kaki, tangan mereka. Allah memberi anggota tubuh untuk kesaksian nanti, makanya Allah memberi kalimat agar kita berhati-hati untuk menjaga lisan, menjaga tubuh. Karena Nabi bersabda, akan ada 7 anggota tubuh untuk bersaksi. Minimal yang kita pakai untuk sujud itu loh. Tapi bagi orang yang beriman, menjaga lisan dan menjaga lidah, menjaga pikiran, ini sudah kewajiban atau merupakan tanggung jawab kita. Karena kedua kaki nanti akan bersaksi, kedua tangan nanti akan juga bersaksi. Di dalam hadis juga disebutkan, nanti di akhirat jika mulut sudah dikunci, maka yang akan menjadi saksi yang pertama adalah kaki kiri. Artinya, langkah hidupnya ini loh diarahkan kemana. Baru kedua tangan untuk apa? Ngapain saja. Lah kalau sudah bersaksi, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Lantas gimana? Lantas kedua mata, kedua telinga akan juga bersaksi. Karena memiliki hati tidak untuk memahami, memiliki mata tidak untuk melihat kebenaran, memiliki telinga tidak untuk mendengar kebaikan. Wes nggak ada alasan lagi. Nanti karena alasan itu hanya untuk di dunia. Dilanjutkan pada Quran surat Al-Kahfi, manusia sudah banyak dibikin perumpamaan, tapi manusia itu suka membantah atau berdebat. Kita kan begini, kita kan begitu. Nah ini, kalau dulu suka menghindari atau punya tipu daya, coba sekarang tunjukkan, praktekan, kata Allah saat di akhirat. Juga dilanjutkan kepada Quran surat At-Tin, apakah ada hakim yang lebih adil selain Allah? Karena di sana sudah tidak punya pengacara. Satu-satunya pengacara hanya amal baik atau anggota tubuh yang baik. Karena kulit saja itu nanti akan bersaksi. Inilah yang akan jadi lawan kita.
Nah, dilanjutkan pada Quran surat Fussilat ayat 19 sampai 22. 3 jenis anggota tubuh untuk bersaksi, yakni telinga pendengaran, mata dalam penglihatan, kulit dalam pengrasaan. Sampai diri kita bertanya, kenapa kalian kok bersaksi? Iya, karena Allah seakan-akan kayaknya tidak mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, ini adalah bantahan anggota tubuh kita nanti ketika di akhirat. Sekarang ini loh, kita bisa bohong, bisa alasan, bisa korupsi, bisa begana begini, kayaknya Allah tidak mengetahui. Karena yang kita lihat ini hanyalah lahir. Makanya Allah mengajak yakin bahwa kehidupan di sana, meyakinkan bahwa nanti itu ada kehidupan di sana. Makanya ajaran Bapak Guru di 3 proyek besar yang ketiga yaitu menanamkan keyakinan dunia dan akhirat. Karena keyakinan kita hanya di bibir, kayak di rukun iman yang kelima, percaya pada akhirat. Atau lagi pada hafalan, belum tindakan. Maka dilanjutkan pada Quran. Oh, lanjut. Nggih, cepat. Ayat berapa tadi Mbak Ida ini? 34 sampai 40. Oh, baru sampai 40 ya? Iya, masih kurang 2. Quran surat Al-Hujurat ayat 14, orang Arab Badui sudah Islam, jadi pengikut, bahkan ikut perang. Tapi kami sudah beriman, katakanlah bahwa mereka baru Islam tapi belum iman, karena baru di bibir, belum sampai ke hati. Maka dilanjutkan pada Quran surat Ar-Rum ayat 7, terhadap kehidupan akhirat lalai, makanya ajaran Bapak Guru menambah keyakinan, menanamkan iman yang awalnya baru di bibir, sekarang masukkan ke hati dengan praktek tindakan. Lawang dunia ini menyakitkan aja kok, cintanya setengah mati. Jangan mau bertepuk sebelah tangan. Ayo lebih mencintai akhirat. Demikian. Bisa ditambah dan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida. Oke. Selanjutnya, karena waktunya sangat sempit, monggo dilanjut ayat berapa? Ayat 41 ya? Sampai berapa? 50. 46, Gus. Monggo, 41 sampai 46. Ayo, monggo. Yang bisa menerangkan dengan singkat, padat, jelas, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. 41 sampai 44 adalah berupa taman atau wailun. Ayat ini adalah memberikan pada orang-orang bertakwa untuk mempercaya dan mempersiapkan itu. Mereka di surga berada dalam naungan mata air. Bisa kita bayangkan kalau mata air di dunia gaya geraknya mengikuti gravitasi bumi sehingga akan turun, sementara di surga mata air itu bisa menjadi bangunan, jadi naungan atau tenda atau payung yang di atas kita dengan mengalir. Jadi itu segera kita mengucapkan dengan memberikan material bangunan untuk membangun masjid atau sekolahan, tempat-tempat fasilitas publik, atau mengirimkan bahan makanan dengan menyediakan memberi makan pada fakir miskin. Dapat dalam surat Al-Hasr, hai orang yang beriman, apa kalian bersaksikan tentang hari kiamat atau hari din. Juga dalam surat Al-Kahfi, dan barang siapa yang rindu dengan Tuhannya, maka dia harus beramal soleh dan tidak memperjuangkan Allah dengan apapun, baik itu dengan harta, ilmu, kepintaran, bahkan anak istri pun bisa menjadi dianggap berhala. Jadi kalau kita ingin bertemu rindu sama Allah, segera beramal soleh, tidak sekedar pintar, dalil, dan baca kitab tiap hari ngaji, ngaji segera diamalkan, jangan ibarat membeli onde-onde ditumpuk terus, tetapi kalau kita sudah dapat onde segera kita makan. Demikian Sadaqallahul Azim. Melanjutkan ayat 41 sampai 44. Ayat 45 sampai 50. Di sini Gus Flori menerangkan 47 sampai 50. Ya. Ayat terakhir nggih. Jadi sudah banyak, bahkan dihitung sekitar ada 19 kali ayat tentang celakalah. Sama halnya kalau dalam surat Ar-Rahman itu tentang fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, tentang bersyukur.
Nah, itu kenapa? Itu adalah sebagai warning agar manusia tidak melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang terdahulu. Kemudian ayatnya jelas, kulu makanlah, wa tamatta'u, dan bersenang-senanglah. Jadi kalau ketika manusia di dunia ini bisa enak, bebas puas, makan minum membebaskan nafsunya, itu belum tentu karena diridhoi Allah. Tapi karena sebuah istijrot, semacam diulu-ulu, diberikan kelonggaran yang lebih, sehingga lalai dan lupa. Sehingga cenderung pengen lagi dan pengen lagi. Kemarin Gus Wori screen foto keledai yang mengejar carrot, ya, mengejar wortel, lalu dia juga membawa beban. Di situ diterangkan bahwa semua kenikmatan itu hanya mata ungkolil, sedikit. Baik jabatan, kekayaan, dan seterusnya itu hanyalah sedikit. Wortel ini adalah ambisi dunia, keledai adalah kita yang selalu mengejarnya tapi tak bakal kunjung sampai, tidak bakal bisa mendapatkan wortel tersebut. Kemudian beban di belakang adalah beban untuk mengejar ambisi tadi. Yang mengarahkan adalah nafsu kita. Wortel itu selalu di depan dan tidak pernah kita punya, karena setelah kita punya Vario, masih pengen NMAX, pengen punya NMAX dan selanjutnya. Nggak peduli siang malam, nggak peduli diarahkan oleh siapa sih sebenarnya hidup kita ini. Karena fokus matanya adalah ke depan, ke arah wortel. Setan yang mengarahkan dengan ketawa-ketawa di belakang. Kulu watma'anu, ayat selanjutnya. Nikmatilah kenikmatan yang sedikit. Keledai ini kadang bisa kesentuh wortel ya, sedikit-sedikit baunya wortel juga tercium. Itulah kenikmatan yang sedikit. Merasakan wortel sedikit-sedikit. Sementara kamu sebenarnya sedang ditunggangi oleh nafsu setan, maka celakalah kamu. Sesungguhnya kamu tergolong orang-orang yang berdosa. Bagi orang yang mendustakan perintah untuk diperintah untuk ruku, mereka gak bakalan mau ruku. Tali ini adalah belenggu kesibukan, belenggu kecintaan. Yang paling utama, ayo melepaskan dari tali ini. Ambillah wortelnya, enggak apa-apa, tapi jangan sampai mau menaruh jangan sampai mau menaruh beban dunia ini. Kalau beban ini adalah beban akhirat dan yang mengendalikan adalah Allah, maka kita bisa selamat. Tapi kalau hanya beban dunia, kita tidak akan bisa selamat. Selain itu, Gus Dori juga menerangkan tentang idealnya skenario awal fitrah manusia yang sudah diterangkan pada surat yang telah lalu. Sudah itu saja singkatnya dari ayat terakhir. Terima kasih, Gus. Gusnya belum dihidup. Juz 30, karena ini adalah surat terakhir dari juz 29. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat terakhir dari surat Al-Mursalat, dan Al-Mursalat adalah surat terakhir di juz 29. Kita akan masuk ke juz terakhir dari Al-Quran, yakni juz 30. Insya Allah kita lanjutkan besok. Matur suwun, mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ini ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa qadal hasdin min al-jinni syaitan syaitan ghafar. Rabbana najina wa lina ashabina dhalimin rabbana la taj'al fil dhalimin Allahumma marfa'at. Allahumma musarrif al-qulub sarrif qulubana sarrif al-badi wal mastam. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubbaka. Rabbana amana faktubna ma syahid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana ij'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimah. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man tawallana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina syarra ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina Muhammadin. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qadal hasdin min al-jinni syaitan. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma arfa' darajatana fid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa na'udzu bika rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim min adh-dhunub. Assalamun ala Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an.